Happy Sunday. Ini udah minggu yang pertama ya kakak-kakak ya di bulan September. Dan kita akan membahas mengenai, coba tema minggu ini adalah tentang kebiasaan. Yes. Jadi kita sebenarnya kayak pengen ngobrol-ngobrol sama kakak-kakak yang di sini juga. Apa sih kebiasaan itu? Mari kita tanyakan ya. Coba dari Kak Lukas, apa itu kebiasaan menurut Kak Lukas? Yes. Jadi menurut kakak tuh kebiasaan tuh ada dua hal. Yang pertama kebiasaan yang buruk dan ada yang kebiasaan yang baik, ya kan? Jadi kalau kalian terus membangun kebiasaan buruk, sifat kalian, kegiatan kalian dan apa yang kalian lakukan akan selalu mengarah ke hal yang buruk. Tapi kalau kalian terus memilih dan mengubah kebiasaan kalian menjadi kebiasaan yang baik, semuanya akan berubah menjadi lebih baik. Begitu sih kalau dari aku. Oh gitu. Kalau menurut Kak Otes gimana? Kalau menurut kakak, kebiasaan itu adalah sesuatu yang dibangun untuk melawan budaya-budaya yang udah ada. Kayak contoh budaya-budaya yang gak bagus gitu kan. Ya, contoh bener. di tempat tinggal kakak tuh banyak budaya-budaya yang gak bagus. Kayak minum-minum, mabuk-mabuk, komentar, gitu-gitulah pokoknya kan. Nah kita membangun sesuatu kebiasaan yang baru, yang baik untuk supaya kedepannya anak-anak yang muda, anak-anak yang generasi selanjutnya bisa memilih bahwa ada kebiasaan yang baik. Stop. Baik. Kalau menurut aku ya, kalau menurut Kak Dinda, kebiasaan yang baik tuh kebiasaan tuh apa itu kebiasaan tuh kan dibilang ada kebiasaan baik sama kebiasaan yang buruk. Dan semua kebiasaan itu adalah sesuatu yang repetisi. Ya. Dilakukan berkali-kali, berulang-ulang kali, jatuhnya jadinya otomatis di kehidupan kita. Ya kan? Bener nggak? Jadinya kita kayak melakukan itu kayak dengan santai karena udah jadi kebiasaan. Nah, itulah kebiasaan. Dan kan aku punya pertanyaan untuk kalian juga sih. Sebenarnya untuk kita semua sih, bagaimana membangun kebiasaan? Kan kita pengennya kan Tuhan Yesus nyuruh kita kan kebiasaan yang baik dong. Ya, bener kan? Firman Tuhan bilang kebiasaan yang baik kan. Gimana sih cara ngebangun kebiasaan yang baik itu? Kalau dari kakak sih pertama kebiasaan itu sama dengan budaya, ya kan? Jadi sesuatu yang udah melekat. Kalau kita lakuin itu terus ulang-ulang, dia bilang kayak gitu. Nah, cara membangunnya udah pasti pertama kita mengubah kebiasaan baru dan kita mengubah hal-hal yang nggak biasa, ya kan? Kalau misalnya tadi contohnya kita bangun tidur nggak pernah rapiin tempat tidur, karena kita males, terus kita tinggalin Bau aja dong. gitu, ya bisa jadi ya kan? Karena Banyak kebiasaan Back to ngau. berjamur. kebiasaan yang kayak gitu yang bikin kita yang tadi makin jadi bau, makin kotor ya kan, jadi nggak enak, jadi nggak nyaman. Nah itu yang harus kita rubah. Waktu kita bangun tidur kita rapihin, atau enggak kasur kita jemur, kamar kita pel, kita sapu. Nah itu kebiasaan-kebiasaan yang harus kita bangun yang memang kadang kita berasa males lakuinnya, tapi jadi lebih baik ya kan, jadi nggak berjamur, jadi nggak bau ya kan, Sebenarnya kayak jadi kita wangi. mandi gitu kan. Ya. Ada loh orang, aku punya temen yang dia biasa banget nggak mandi. Kayak Aku jorok. tahu tuh. Siapa? Ada deh. Kayaknya bukan teman kita deh, temen gue. Enggak, itu dia kayak nggak mandi 2 hari sekali tuh menurut dia tuh biasa aja. Itu kan jadi kebiasaannya dia. Benar. Tapi pas dia udah beranjak dewasa, dia jadi harum banget. Wangi. Karena ya Coklilan. iya dia jadi dia merubah kebiasaan buruk itu dengan di-add lagi kebiasaan baik. Oh iya. Itu menurut orang mungkin hal kecil, tapi kan dari hal kecil itu Ya, setuju. efeknya Benar. banyak ya. Kita jadi gini, dimulai dari kita dulu nih membangun kebiasaan yang baik, tapi untuk orang-orang sekitarnya akan merasakan juga menurut aku. Benar. Gitu. Kayak misalkan aku yang sama teman aku itu yang tadinya nggak suka mandi, tiba-tiba suka mandi, wangi. Jadi kan kita juga seneng kayak, lu wangi banget sih gitu kayak. Jadi kan nggak gini terus kan? Iya benar. Kok ada kayak bau boket, ya kan? Nah itu menurut aku sih kayak kebiasaan kecil tapi bisa berdampak Dampak untuk besar. banyak orang gitu. Kita nggak usah mentingin kayak hal sepele lah kebiasaan itu. No. Dimulai dari hal kecil dulu. Nah. Gitu. Kalau menurut Kak Otes? Setuju sama apa yang Kak Dinda bilang tadi. Bagaimana bahwa membangun dimulai kebiasaan? dari hal kecil gitu kan. Contohnya tadi udah dijelasin juga gitu. Karena penting banget kalau hal kecil itu kita bangun gitu. Karena kita nggak bisa
bangun hal yang besar kalau nggak dimulai dari hal yang kecil. Itu kan cara kerajaan. Kamu bagus kamu. Dari hal yang kecil dan semakin besar. Semakin besar. Oh salah. Kayak badannya juga. Jadi itu sih paling penting gitu, dari hal-hal yang nggak dilihat orang, dari hal-hal. Nah itu tuh penting tuh. Kadang kita cuma kita membangun bisa wangi kebiasaan. depan orang tapi pas di rumah bau. Bisa membangun kebiasaan cuma buat dilihat dong itu juga sebenarnya. Nah. Jangan ya, kita kebiasaan tuh emang harus diawali oleh dari diri kita dulu. Benar. Walaupun nggak ada yang lihat tapi Tuhan ngeliat loh. Benar. Kayak misalkan kebiasaan aku gitu ya, dulu aku pemalas banget baca firman, tapi sekarang aku melatih untuk baca firman setiap hari gitu. Itu kan kebiasaan yang baik, melakukan kehendaknya untuk memuliakan namanya. Jadi there's a big picture untuk semua yang kita lakukan tuh sebenarnya ada gitu loh, menurut aku ya gitu. Nah sekarang ada nggak sih ayat-ayat yang menguatkan untuk tema ini, yang tentang kebiasaan yang baik ini? Ada nggak? Coba. Atau kita mau cari-cari dulu nggak di Alkitab? Coba cari-cari. Kalau menurut aku sih, dari apa yang kita sudah bahas tadi, dapatnya ada di 1 Korintus. Aku tahu tuh, 1 Korintus 15 ayat 33. Janjian ya. 1 Korintus. Ketahuan deh. Janjian ya. Nah itu sebenarnya kan ayat yang sering kita baca ya. Iya Bekas benar. banget tuh. Tapi ternyata bisa. Jangan lupa dong. Oh lupa, ini harus dibangun nih. Bagus banget. Ini bagus banget loh. Guys. Aku yang bacain ya. Ya boleh lah. 1 Korintus 15 ayat 33. Bukannya 14. Salah. Itu masih 14. 15 dong. Oke, ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan buruk tuh kalau menurut Kak Dinda tuh bisa jadi kebiasaan yang buruk. Ya. Karena kita kan bergaul juga. Benar. Berarti yes, itu kan bad, merusak sesuatu yang baik kan. Oke. Berarti dari ayat itu sebenarnya harusnya kita kita bukan lari dari kebiasaan. Ya lari dari kebiasaan buruk ya, dengan cara lo add lagi si kebiasaan yang baik. Iya. Ya kan? Daripada kita merubah kebiasaan yang buruk, tapi kita menambah kebiasaan yang baik. Setuju. Menurut kalian itu lebih gampang ya nggak sih? Mungkin juga contoh yang tadi Kak Dinda kasih, yang kayak teman Kak Dinda jarang mandi, bau, ya kan? Ini kayaknya temen aku lagi di sini merah deh. Boleh tahu nggak inisialnya? Apa sih? Inisialnya. Nggak boleh kan kita ngomong. Oh iya. Kan dia udah berubah. Oh iya. Nggak, maksudnya gini. Mungkin bisa jadi karena dia bergaul sama orang-orang yang wangi, ya kan? Iya. Jadi kebiasaan buruknya hilang. Jadi dia makin wangi juga. Yes. Nah, terus palingan coba kita balik ayatnya kayak misalnya gini. Pergaulan yang baik merusak kebiasaan yang buruk. Ya kan? Dia menghapuskan kayak kalau misalkan kita gambarin kebiasaan buruk itu kayak lari hibrid. Kok yang baik sih? Gitu udah hilang dari kehidupan kita. Bener bingit. Oke, kalau gitu itu dari kita. Yes. Ini obrolan tentang kebiasaan. Nanti kita juga mau nanya-nanya ke kalian. Ada nggak sih kebiasaan kalian, kebiasaan baik kalian yang mungkin kalian baru bangun sekarang, Ya. tapi sebenarnya perlahan-lahan tuh sudah ada buah. Gitu. Jadi sekian dari kita. Ada aku Kak Dinda. Kak Otes. Ada Kak Lukas. Dan kakak-kakak di sini bohong banget. Gak semua penonton yang di luar sana. Ya, semua 1000 penonton. Oke. Ada tukang make up kita nggak tukang make up? Nggak boleh tau, orang kita cuma bertiga, nggak boleh bohong. Itu kan kebiasaan yang baik. Oke, kalau begitu, happy Sunday. Bye-bye. God bless you. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Comment and like. And don't forget to follow our Instagram.